Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsileus Emmanuel Mau dengan NIM 1462300-208. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yang dimana pekerjaan saya sendiri merupakan membuat form pendaftaran mahasiswa menggunakan Flutter, dan ini merupakan soal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu membuat form mahasiswa minimal seperti gambar berikut menggunakan Flutter atau program berbasis aplikasi smartphone lain yang saya kuasai, dan apabila ada tambahan yang ingin saya tambahkan, maka akan saya tambahkan sendiri untuk sebagai penambahan nilai. Dan ini merupakan ketentuan yang harus saya buat, yaitu membuat PDF, kemudian saya upload pada YouTube dengan durasi minimal 40 menit, dan saya mendemokan seperti yang sedang saya lakukan sekarang untuk, nah, sebentar saya hapus ini. Untuk template pengerjaan lapornya sendiri seperti ini, pada gambar ini, seperti pada gambar yang ini barusan saya berikan, yang dimana pada saat button diklik, semua detail kecil bisa menginput yang berupa menginput foto dan bisa menampilkan teks area. Contohnya seperti ini, from mahasiswanya, yang dimana di bagian data diri terdapat NIM, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, menggunakan icon ini, kemudian bagian tanggal lahir, pilihnya secara kalender, kemudian ada program studi, angkatan, nomor HP, dan email. Yang di bagian kedua ada alamat, di bagian alamat itu terisi alamat kita sendiri. Untuk kota, kota di bagian alamat terisi kota, provinsi, kode pos. Untuk di bagian upload dokumen itu bisa ya terdiri dari upload foto mahasiswa, ijazah, kartu keluarga, dan untuk statusnya berupa status aktif. Kemudian ada ringkasan data setelah kita melakukan pendaftaran. Kemudian di situ ada button simpan data dan reset. Oke, langsung saja. Di sini saya akan langsung ke pengerjaan saya, di mana di Android Studio. Jadi di sini di Android Studio sendiri saya membuat beberapa folder di lib, yang di mana ada folder models, kemudian ada folder page, kemudian ada folder weights, yang di mana di dalam lib itu terdapat main Dart. Kemudian di dalam folder model sendiri itu terdapat Dart, satu Dart berupa Dart pendaftaran Dart. Kemudian di dalam page terdapat tiga Dart, yaitu detail pendaftaran page Dart, from pendaftaran page Dart, dan home page Dart. Untuk di bagian weight sendiri terdapat avatar foto untuk yang dimana mengupload foto. Kemudian di bagian selanjutnya, di bagian pub sketch YAML itu di bagian dispendensialnya saya menambahkan image speaker, itu 1.2.2 untuk memanggil di bagian main Dart-nya. Kemudian saya lanjutkan ke codingan main Dart-nya. Di bagian codingan main Dart-nya paling awal itu berupa import data dari triplet data, kemudian import case dari file case Dart, kemudian ada material Dart, ada package footer, ada image, dan lain-lain. Untuk di bagian tampilan awal itu yang template yang dosen saya berikan itu berwarna biru seperti ini, yang dimana
saya sudah sering melihat, tapi kali ini saya mau menampilkan yang lebih baru, yang lebih kekinian, di mana saya menggunakan warna ungu, warna pink, warna hijau toska, warna putih, dan warna hitam untuk kelihatannya lebih minimalis, lebih kekinian, dan lebih tren. Oke, untuk itu pada bagian berikutnya di bagian ya seperti ini, langsung saja. Untuk di bagian kelas pendaftaran itu, saya menggunakan string yang di mana NIM, NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, program studi, angkatan, asal sekolah, HP, email, alamat, kota, provinsi, kode pos, nama ayah, nama ibu, atau kemudian status, foto by test itu bisa kita isi secara manual. Kemudian di bagian data pendaftaran itu saya menggunakan required yang seperti seperti yang tadi terdapat NIM, NIK, nama, tempat tanggal lahir dan berbagai jenis icon-icon yang saya tampilkan seperti contoh template ini. Kemudian untuk string ringkasannya di bagian data pribadi NIM itu eh, bisa diisi dengan angka seperti juga NIK, kemudian namanya itu diisi dengan huruf, tempat tanggal lahir, dan seperti yang tadi jelaskan di awal, untuk kelengkapannya semua bisa diisi secara manual. Untuk alamatnya sendiri terdiri dari tiga, yaitu alamat kota, alamat provinsi, dan kode pos. Untuk bagian data dari orang tua yaitu terdapat dua, yaitu orang tua ayah berupa ayah dan ibu. Untuk statusnya itu saya buat selalu aktif karena ini kan pendaftaran online. Untuk ini saya langsung lanjut saja ke bagian yang penting saja. Untuk yang menggunakan string itu di sini seperti jenis kelamin, agama, program studi, angkatan, provinsi, kota, dan asal sekolah. Itu yang menggunakan string dan itu banyak pilihan. Untuk string agama sendiri, di sini saya menampilkan 6 agama, sama seperti jumlah agama yang berada di Indonesia. Untuk program studi, di sini saya menampilkan beberapa mata kuliah seperti informatika, sistem informasi, manajemen, akuntansi, dan ilmu komunikasi, industri, hukum, psikologi, dan sebagainya. Untuk tahun angkatan, ini saya menampilkan dari tahun 2023 saja, tahun baru yang tidak terlalu lulusannya tidak terlalu lama, yang baru-baru saja. Untuk bagian provinsi, di sini saya menampilkan jumlah jumlah semua provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian untuk di bagian kota, itu saya menampilkan beberapa kota besar saja. Untuk sekolah juga saya menampilkan beberapa kota yang terbaik, tidak semua sekolah. Untuk eh, ini untuk ketentuan-ketentuannya, yang dimana tabel NIM tidak boleh kosong. Jika kosong, maka akan terdapat error berupa warna merah pada icon button tersebut. Kemudian saya membuat NIM hanya boleh diisi dengan angka, tidak boleh diisi dengan huruf. Kemudian untuk minimal angkanya itu hanya 8 dan maksimalnya itu hanya 16. Jika melebihi dari itu, maka otomatis tidak dapat terisi. Kemudian untuk NIK juga sama kayak NIM, hanya boleh diisi dengan angka, yang dimana NIK harus 16 angka maksimal itu. Jika lebih maka tidak dapat terisi.
otomatis. Kemudian nama lengkap itu wajib diisi. Jika dikosongkan maka akan terjadi error. Kemudian nama juga hanya boleh huruf, tidak bisa diisi dengan angka. Kemudian setelah itu di bagian ya ini contohnya seperti ini. Nama hanya bisa diisi dengan huruf, ketentuannya di sini. Kemudian nomor HP wajib diisi dan hanya diisi dengan angka yang di mana angkanya itu harus dimulai dan diawali dengan 08. Jika awalnya bukan menggunakan 08, maka otomatis akan error atau tidak terbaca. Untuk maksimal angkanya itu eh, minimalnya 10, maksimalnya 13 angka. Kemudian eh, untuk email, jika tidak menggunakan icon email yang ini, maka otomatis akan error atau tidak terbaca. Dan kemudian untuk kode pos, itu hanya maksimal 5 angka, bebas angka apa saja, tidak bisa huruf, maksimal 5 angka. Dan kemudian untuk uh, tanggal, di pilihan tanggal itu saya menggunakan kalender, yang dimana kita pilih secara otomatis tanggal, bulan, dan tahun. Ya, ini seperti ini. Ini tanggal, hari, bulan, dan tahun. Untuk ukuran fotonya, untuk image-nya itu 80, untuk maksimalnya itu 900. Nanti jika uploadan foto berhasil, maka akan muncul hasil berhasilnya, akan muncul hasil outputnya seperti tulisan foto berhasil dengan warna hijau. Dan untuk jika kita mengupload foto salah atau melebihi kapasitasnya, maka akan muncul tulisannya gagal. Gagal mengambil foto jika memakai kamera Chrome. Ini jika memakai kamera Chrome, dan kalau misalnya gagal menggunakan HP Android, maka akan muncul tulisan seperti ini. Untuk warnanya error sendiri berwarna merah. Kemudian untuk pemilihan dokumen itu di sini saya menyiapkan 4 opsi yang dimana berupa PDF, JPG, JPEG, dan PNG. Untuk size-nya maksimalnya itu 2 megabyte seperti di sini. Untuk ukuran filenya itu maksimalnya 2 megabyte. Jika melebihi maka otomatis akan error dengan warna merah seperti yang sebelumnya. Untuk ijazah itu juga untuk ijazah kakak itu juga bisa berupa foto dengan ketentuan yang sama seperti ini, ukurannya maksimal 2 megabyte. Untuk eh, dokumen berhasil dipilih akan berwarna green seperti yang tadi. Jika gagal maka akan berwarna merah, yang dimana itu pada umumnya error dan berhasil icon pada umumnya. Untuk di bagian selanjutnya itu mungkin jika mengupload foto mahasiswa ijazah salah, maka akan muncul seperti ini. Warnanya merah, color red. Jika pada saat kita mengupload data belum lengkap atau salah, maka otomatis kita akan disuruh pengisian ulang. Ini contoh warna-warnanya. Di sini kita bisa memilih warna apa untuk hasil output jika kita melakukan kesalahan. Seperti ini ada banyak warna di sini. Saya pilih warna merah yang ini. Kemudian ini adalah merupakan data pendaftaran. Jika semua data kita upload dan berhasil, tidak ada kesalahan, maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Data berhasil disimpan,
silakan tambahkan pendaftaran berikutnya jika kita ingin melakukan pendaftaran. Seperti biasa, untuk hasil outputnya berwarna hijau. Untuk berikutnya, nah ini clear. Jadi setiap kali saya melakukan inputan pada source code, di sini saya menaruh eh, kata clear, di mana jika terjadi kesalahan, maka otomatis atau terjadi kesalahan atau error, maka otomatis dari pemrograman langsung membersihkan kesalahan tersebut. Di sini juga sama seperti sebelumnya. Oke. Ini ada box file untuk colornya, warna colornya warna putih, itu saja. Nah, ini yang di bagian jenis kelamin, saya menggunakan dua, yaitu pilihannya bisa tidak harus input cara manual, bisa langsung pilih dengan menggunakan one click seperti ini, menggunakan radio button yang ini ikonnya merupakan ikonnya. Ini jika terpilih, yang ini jika tidak terpilih. Untuk color warnanya itu warna putih. Ini juga sama seperti sebelumnya. Oke. Ini untuk bagian pengambilan gambar kamera. Di sini saya juga menggunakan kamera. Eh, ini merupakan ikon kamera yang dimana ukuran size-nya itu 16. Untuk course-nya itu saya menggunakan kamera seperti ini. Untuk foto library-nya itu sama juga ukuran size-nya 16. Di sini saya langsung mengonekkan ke bagian galeri, di mana ketika saya mengklik, otomatis saya langsung masuk ke bagian galeri untuk mengupload foto atau file dokumen yang diperlukan. Biasa berupa PDF, bisa berupa PNG, JPG, dan GPG. Kemudian ini di bagian data pribadi, seperti ini. Kemudian di setiap button itu saya memberikan contoh, contohnya seperti ini, agar para pendaftar ketika mau melakukan pendaftaran, mereka sudah melihat ada contoh di bawahnya, jadi mereka tinggal menyesuaikan dengan NIM mereka atau nomor mereka, sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi pada beberapa kasus-kasus yang sering terjadi. Ya sama juga ukurannya tetap 16. Eh, untuk NIK-nya juga 16 digit maksimal. Itu diberlaku pada NIK, KTP, dan KK. KTP atau kartu keluarga. Ukurannya juga tetap sama 16. Untuk di berikutnya nama lengkap. Ini sama seperti tadi, nama lengkap di sini. Saya menaruh contoh Andi Pratama, itu juga membuat audiens atau pelaku atau yang menggunakan eh, tidak kebingungan pada saat mendaftar atau keteteran. Ya, audiens sendiri di bagian nama ini hanya bisa menggunakan huruf, tidak bisa menggunakan angka. Jika menggunakan angka, maka otomatis langsung error. Ya, untuk
Selebihnya sama seperti yang setelah sudah saya jelaskan, sama juga di bagian program studi, eh, angkatan. Kemudian di sini berikutnya saya akan menjelaskan di bagian ketika hasil runningnya. Ini saya coba run. Kebetulan di sini saya sudah running, maka dan hasilnya muncul seperti ini. Sudah saya tutup, saya besarkan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pewarnaannya di sini saya buat pewarnanya itu lebih minimalis, lebih kekinian, lebih training agar eh, audiens atau yang pendaftar tidak merasa bosan, tertarik dan terlihat lebih bagus. Kalau dibandingkan ini warna pendaftaran saya ini dengan punya template ini, saya merasa eh, punya saya ini lebih kelihatan banyak tertariknya, mana membuat banyak yang tertarik. Untuk situ di bagian tahap awal ini saya mencoba untuk melakukan pendaftaran. Di sini saya mencoba melakukan pendaftaran yang benar dulu pada tahap awal ini, yang sesuai saja. Ini saya isi random angkanya. Ini juga saya isi angkanya random. Kemudian nama ini saya isi mungkin namanya Bram. Untuk tempat lahirnya saya isi Bandung. Untuk tanggal lahirnya ini berupa kalender seperti begini. Eh, saya pilih random saja. Untuk jenis kelamin saya pilih laki-laki. Untuk agama saya pilih agama Hindu. Untuk program studinya di sini terdapat banyak program studi. Saya pilih keperawatan. Untuk angkatan saya pilih angkatan yang paling terakhir ya angkatan 2023. Untuk pilihan sekolah di sini yang sekolah-sekolah terbaik yang berada di Indonesia. Contohnya saya pilih SMK 2 Kota Bandung. Untuk nomor HP-nya saya isi 082, saya isi random saja. Untuk emailnya saya isi ram_gmail.com. Kemudian asal kota saya isi Jalan Jalan Bandung. Kemudian kotanya di sini ada banyak. Saya buat seperti Banten tadi. Provinsinya Provinsi Jawa Barat. Untuk kode posnya saya buat random seperti ini. Untuk nama ayah saya kasih nama Bambang. Eh, untuk nama ibunya saya kasih nama Siti, Siti Aminah. Ya. Kemudian di sini saya mencoba untuk mengupdate foto dari galeri. Oh, ke orang ini. Maka fotonya otomatis langsung masuk di bagian upload dokumen. Kemudian saya mencoba untuk mengupload ijazah berupa PDF. Di sini bisa PDF, JPG, PNG lain dan JPG. Untuk maksimalnya itu 2 MB. Itu saya cari di dokumen. Saya coba pakai yang ini. Ya, berhasil. Maka akan muncul seperti yang hijau tadi, hasil outputnya. Kemudian bagian kartu keluarga, sama juga. Saya upload seperti ini. Ya, akan muncul dokumen berhasil dipilih.
Kemudian untuk statusnya bisa aktif dan nonaktif. Kemudian di sini saya mencoba untuk menyimpan dan berhasil. Munculnya seperti begini. Nama nih lengkap. Untuk statusnya aktif. Kemudian di sini saya mencoba untuk membuat, sebelum saya mencoba, hasil outputnya total pendaftar satu, status online. Di bagian berikutnya saya mencoba untuk eh, melakukan yang tahap kedua, tapi ini berbeda dari sebelumnya. Di sini saya mencoba untuk membuat error. Di bagian name ini, saya mencoba untuk mengetik menggunakan huruf, tetapi tidak muncul karena pada source code tadi saya membuat hanya untuk angka yang bisa diketikkan pada bagian name ini. Jadi di sini saya memasukkan name random saja, maksimal 16, bisa 10, bisa kurang dari 16. Contoh saya hapuslah seperti begini. Untuk nick juga sama. Jika saya menggunakan ketik huruf tidak bisa, hanya menggunakan angka dikarenakan pada source code tadi saya membuat hanya menggunakan angka. Jadi name-nya saya juga mengetikkan menggunakan angka nick-nya. Untuk nama lengkap saya pakai nama Ardito. Ardito Pramono. Untuk tempat tanggal lahir, dia lahir di Cikampek. Untuk jenis kelamin laki-laki, untuk tanggal lahirnya saya pilih random. Untuk agamanya saya pilih agama Konghucu. Untuk program studinya saya pilih desain komunikasi visual, angkatan 23, asal sekolah Jakarta. Ya, jadi di sini kan tadi pada di source code bagian nomor HP itu kan harus dimulai dengan 08. Jika tidak dimulai dengan 08 maka akan error. Jadi saya di sini saya mau mencoba dimulai dengan angka random tapi bukan 08. Seperti begini. Dan email juga tadi di bagian keterangan, di bagian source code harus ada icon email. Jika tidak ada maka akan error. Maka di sini coba saya tidak menggunakan icon email. Coba saya isi Andi titik gmail.com. Di sini kan tidak tertera angka icon email. Kemudian untuk jalan sendiri bisa diisi jalan kebangsaan. Untuk kota bebas, provinsi juga bebas. Untuk kode pos, di sini saya mencoba isi lebih dari 5 angka tapi tidak bisa karena di bagian source code saya buat hanya maksimal 5 angka sesuai dengan ketentuan kode pos yang berada di Indonesia. Dan di sini juga saya mencoba menggunakan huruf juga tidak bisa karena itu saya hanya karena di bagian source code saya hanya menggunakan angka tidak huruf. Jadi saya coba untuk mengisi angkanya di bagian nama orang tua ini saya coba mengisi angka tapi tidak bisa karena di source code pada bagian orang tua yang pokoknya di bagian yang mengisi huruf tidak bisa diisi angka, di bagian yang mengisi angka tidak bisa diisi huruf. Di bagian contohnya di bagian nama ayah ini saya mencoba untuk mengisi angka tapi tidak bisa terinput di bagian nama ayah. Jadi di sini saya tetap harus mengisi menggunakan huruf nama ayah Suryo. Nama ibu Dian. Nah, seperti begini. Di sini saya mencoba untuk menggunakan kamera, tapi tidak bisa dikarenakan saya merunning atau menjalankan Flutter ini menggunakan laptop yang dimana di bagian laptop ini tidak mendukung Android-nya. Saya tidak menjalankan menggunakan Android. Jadi
ketika saya menekan kamera, maka akan memunculkan hasil error seperti begini. Nggak akan mengambil foto jika memakai Chrome. Coba jalankan menggunakan HP Android. Di sini saya menggunakan Chrome meraningnya, jadi tidak bisa. Jadi saya tetap menggunakan galeri untuk mengambil fotonya. Oke. Untuk di bagian ijazah, saya mencoba untuk mengupload file besar. Apa, apakah akan muncul error? Kita coba seperti begini, contoh. Oh, berhasil. Jika berhasil, berarti filenya kurang dari 2 MB. Di sini saya mencoba untuk mengupload lagi yang file yang besar. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya ini karena ukuran filenya lebih besar, makanya keluar hasil outputnya seperti tadi. Sebentar. Ya, jika besar begini, ukuran file maksimal 2 MB. Dia mengingatkan seperti itu. Jadi di sini mau tidak mau saya harus mengupload yang kecil ukurannya. Coba, oke, saya pilih ulang seperti ini. Ya, berhasil. Jika berhasil, sudah semua saya isi. Di sini saya mencoba untuk menyimpan. Tetapi error. Karena dia akan menulis begini seperti ini. Ulang. Data salah atau data belum lengkap. Periksa kembali bagian yang berwarna merah. Kita lihat. Ternyata yang berwarna merah di bagian email dan nomor HP. Karena apa? Karena tidak ada ikon emailnya. Jadi di sini saya membuat ada ikon emailnya. Underscore gmail.com. Nomor HP-nya saya hapus di bagian depannya. Saya buat 08. Sudah seperti begini. Saya coba run lagi. Masih salah. Dan kita lihat, oh salahnya di sini. Saya coba buat ulang. Karena ah, itu underscore gmail.com. Ya, seperti begini. Berhasil disimpan dan tambahkan daftar berikutnya. Hasil yang tadi kita buat, ya, yaitu ya ini. Sudah berhasil seperti ini. Tapi jika kita ingin melihat pendaftaran BRAM, kita tinggal klik di sini. Ya ini, data BRAM. Ini datanya Arcito Pramono. Seperti ini hasilnya. Untuk total pendaftarnya sudah 2. Di sini untuk pendaftarannya saya buat tidak pakai minimal, maksimal, bebas, bisa daftar berapa saja jumlah mahasiswanya. Untuk statusnya tetap online. Di sini total pendaftarannya sudah 2, yaitu Bram dan Arkito Pramono. Di bagian tombol sini itu kita bisa mengedit dia. Di bagian yang merah ini kita bisa menghapus data dirinya Bram. Kemudian eh, mungkin saya mencoba untuk membuat satu data diri lagi, satu daftar mahasiswa lagi yang perempuan. Namanya Acika, tempat lahir Bandung, tanggal lahir
12 2005, perempuan, agama Islam, program studi psikologi, angkatan 24, SMA-nya SMA Bandung, satu Bandung, nomor HP-nya 085678 dan sekian. Untuk contoh emailnya, untuk emailnya si acika underscore gmail.com. Untuk nama lengkap jalannya, alamat jalannya Jalan eh, Dilan, Jalan Bandung Raya. Kotanya Kota Bandung, provinsinya Jawa Barat. Untuk kode posnya sendiri coba saya isi 5555. Kata ayah Ismail, ibu Julela. Kemudian fotonya saya menggunakan yang ini. Untuk ijazahnya menggunakan ini, dan untuk bagian akan itunya saya menggunakan ini yang kecil saja ukurannya seperti ini. Oh, terlalu besar. Untuk kartu keluarganya saya coba menggunakan foto. Oh, ya, contohnya seperti inilah. Ya, sudah berhasil. Coba saya lakukan penyimpanan data. Oh, masih ada yang error di sini di bagian nicknya. Oh, nicknya masih kurang satu angka. Tuh, kurang dua angka. Oke, sudah berhasil. Jadi seperti ini. Untuk statusnya, yang mendaftar sekarang udah 3 orang, yang di mana 2 laki-laki dan 1 perempuan, yang di mana ada Bram. Ini data diri Bram, statusnya status aktif. Untuk yang kedua ada Arkito, statusnya juga aktif. Untuk yang ketiga ada Acika. Kemudian di sini saya coba kembali ke codingan. Saya mau mencoba untuk sebentar. Ininya nih. Saya coba buat 15 coba. Yes, ya. Ya, udah muncul 15 di sini. Sama seperti tadi, yang dimana di sini tinggal isi seperti tadi secara manual, maka otomatis akan terdaftar semua. Ini merupakan 3 mahasiswanya. Dan di sini saya mau mencoba untuk menghapus Bram, di mana saya mau mencoba ikon ini, hapus, apakah bisa, dan pendaftaran berhasil dihapus memunculkan
button seperti yang tadi, pendaftar berhasil dihapus. Untuk itu, eh, sekian dari presentasi saya. Kurang lebih, saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat.